dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah salat subuh di Masjid At-Taqwa Indoskinah yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah pada subuh ini walau diguyuri hujan, mudah-mudahan menjadi hujan yang bermanfaat, membawa rahmat dari Allah SWT. Kita kembali melanjutkan mengaji Al-Adabul Mufrad bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan waktu yang kita lalui dan habiskan di sini menjadi amal soleh yang mendatangkan pahala, yang mudah-mudahan dengannya kita mencapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan Allah menerima dan meridainya. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita saat ini belajar hadis demi hadis yang diriwayatkan daripadanya. Mudah-mudahan semakin banyak ilmu kita, semakin ikhlas pula amalan kita. Dengan harapan mudah-mudahan salawat dan salam itu berbuah syafaat nanti dari Nabi di hari kiamat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Selanjutnya kita sampai pada bab yang ke-190. Babu man hajara akhahul muslima sana. Bab tentang orang yang memboikot saudaranya, meninggalkan saudaranya selama setahun. Artinya tidak berbaikan selama setahun. Setelah kemarin secara mutlak, sekarang ada kaidnya, yaitu sama setahun atau lebih tentunya. Apa hukumannya? Kalaulah 3 hari paling lama itu terancam berdosa dan melakukan perbuatan yang haram, bagaimana dengan orang yang meninggalkannya dalam waktu yang sangat lama, yaitu selama setahun? Apa yang terjadi kepadanya? Oleh sebab itu, kalau 3 hari saja, lebih dari 3 hari berkeluar dari jalan hak dan terancam dosa memutus silaturahim di antara sesama muslim. Dan orang yang ingin berbaikan dan mengucapkan salam tapi tidak jawab oleh yang satunya, maka yang jawab adalah malaikat, sedangkan yang satu dijawab oleh syaitan. Syaitan jawabannya tidak salam ya. Nah, apa yang ini kan atau ancamannya bagi orang yang meninggalkan, tidak berbaikan atau tidak berbaikan dengan saudaranya selama 1 tahun. Dalam bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan 2 riwayat, atau 1 riwayat tapi dari 2 jalur atau 2 sanad. Qala rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yazid, telah menceritakan kepada kami Abdullah
ibn Yazid al-Makki al-Muqri. Qala hadatsana Haywah, telah menceritakan kepada kami Haywah. Haywah yaitu Haywah ibn Shuraih At-Tujibi al-Misri. At-Tujibi al-Misri. Qala haddatsani Abu Uthman Al-Walid ibn Abil Walid Al-Madani, telah menceritakan kepada kami Abu Uthman Al-Walid ibn Abil Walid Al-Madani Al-Ansari, anna Imran ibn Abi Anas, bahwa Imran ibn Abi Anas, yaitu Imran bin Abi Anas Al-Amiri, maulahum Al-Amiri, qal haddatsahu, menyampaikan hadis kepadanya, an Abi Khirash As-Sulami, dari Abu Khirash As-Sulami, sebagian menyebutnya Al-Aslami, menyebutnya dari Al-Aslami. Kalau merujuk riwayat yang kedua, rajulun min Bani Aslam, kemungkinan yang benar adalah Al-Aslami. Kemudian yang terbenar adalah Al-Aslami. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi, barang siapa yang meninggalkan saudaranya, memboikot saudaranya, tentu yang dimaksud adalah saudara seiman, saudara se-Islam, tidak berbaikan dengannya selama setahun, fahuwa kasafki damihi, maka dia sama dengan menumpahkan darahnya. Menumpahkan darah maknanya membunuhnya. Subhanallah, sebagian sebagian ulama, karena ancamannya dalam hadis ini sangat besar, jadi menganggap hadis ini dhaif gitu. Karena menganggap Abu Khirash Al-Madani mukhtalafun fi suhbatihi. Tapi wallahu alam, hadis ini disahihkan oleh banyak juga, diantaranya adalah Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Kalau melihat sanadnya, alhamdulillah, Abdullah bin Yazid Muqri thiqatun thabt, Haywah bin Shuraih saduq, Abu Uthman Al-Walid bin Abil Walid Madani juga saduq, Imran bin Abi Anas juga sama. Kemudian Abu Khirash Al-Madani, dia disebutkan bagian atau adalah salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, siapa yang meninggalkan saudaranya selama setahun, maka dosanya seperti menumpahkan darah, sama dengan membunuhnya. Karena qati'u, yang memutuskan hubungan dan tidak berbaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala bertentangan dengan prinsip iman, karena Allah yang mengiklan atau mengikrarkan innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara, lalu dia meninggalkan saudaranya sampai 1 tahun, padahal 3 hari adalah batas paling lama kita memboikot saudara kita. Nah, dalam hal ini, ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebagaimana manhajnya para ulama Ahlussunnah, bahwa hadis-hadis wa'id, hadis-hadis yang berupa ancaman, la tufassar, tidak ditafsirkan, supaya orang lebih berkesan atau lebih takut mendengarkannya. So kalau ditafsirkan nanti, apalagi ditakwilkan, ya, apalagi
takwil, karena tidak mungkinlah masa seperti menumpahkan darah. Sama dengan misalnya ayat ancaman, siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja tanpa dosa, maka balasannya kekal di neraka. Lalu dibahas pada ulama apakah orang itu kafir atau tidak, karena yang kekal di neraka adalah orang kafir. Sebagian mengatakan iya, kalau gitu dia kafir dengan membunuh seorang mukmin. Sebagian tidak. Sebagian mengatakan dia tidak kafir, cuman kalau saking besarnya dosa membunuh orang beriman itu, dia berhak dapat hukuman kekal di neraka. Saking besarnya kriminal membunuh seorang mukmin sehingga hukumannya patut untuk kekal di neraka. Apa sebab? Tak mungkin orang beriman membunuh orang beriman. Jadi seolah-olah dia posisikan dirinya dengan demikian di posisi orang kafir, karena yang biasa membunuh orang beriman itu adalah orang-orang kafir. Orang beriman tidak bersaudara. Lalu dia memposisikan diri di situ sehingga berhak dapat dosa yang dipikul oleh orang kafir tersebut. Nah, tetapi Allah SWT sudah menghukum dalam hukumnya syar'inya bahwasanya orang-orang yang tidak bahwa orang yang berbuat dosa besar selain syirik dan kekufuran itu tetap diampuni. Maka di antara ampunan yang Allah berikan adalah haknya untuk kekal di neraka itu tidak diberikannya, tapi dihukum, tetap dihukum. Kaum muslimin dan muslimat, sebagian mengatakan ya, dia kekal di neraka, tapi dengan catatan ketika melakukan tindakan itu menganggapnya sebagai perbuatan halal. Jadi beda antara orang yang melakukannya merasa berdosa dan bersalah dengan orang yang menganggap hukumnya halal. Karena dua di situ, satu membuat dosa, dan kedua menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram. Nah, menghalalkan yang haram itu lebih dibenci Allah. Lihat kan, syirik tidak diampuni ya, tapi membuat-buat syariat yang menyebabkan halalnya yang haram, haramnya yang halal, itu lebih cepat, lebih dibenci Allah dari hanya sekedar syirik secara mutlak. Makanya orang-orang yang menjadi pelaku syirik misalnya, dengan orang yang menjajakan syirik, menghalalkan syirik, itu lebih dibenci Allah yang menghalalkan syirik tadi. Allah musta'an. Jadi orang yang menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal, beda. Makanya ketika membahas masalah meninggalkan salat dengan sengaja, ulama tidak ada khilaf bila dia meninggalkan salat, artinya tidak mengakui kewajiban salat. Boleh kita tidak salat, itulah maksudnya. Itu tidak ada khilafnya lagi. Tidak ada khilafnya keluar dari Islam. Sekalipun dia sendiri salat. Sekalipun dia salat. Dia mengatakan salat tidak wajib. Sekalipun dia salat, dia keluar dari Islam bittifaqil ulama. Makanya ketika ada seorang tokoh liberal kita mengatakan, saya tetap salat, tapi saya tidak yakin salat itu wajib, katanya. Dia yakin salat itu wajib. Kita bilang, yakinkan dulu salat walaupun tidak salat. Lebih ringan daripada salat tapi tidak meyakini wajibnya, daripada salat tapi mengingkari wajibnya. Lebih berat itu. Cuman begitulah. Orang kalau tidak berilmu tapi cerdas, itu masalah sih. Ini codio. Ini cerdas tapi tidak berilmu, sehingga kecerdasannya itu membuat dia berani
untuk menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam jadi hamba Allah ini tidak perlu cerdas-cerdas sekali lah. Sebab apa? Kalau cerdik itu ya cari jalan untuk keluar dari aturan Allah Tabaraka wa taala. Cari jalan untuk tidak taat kepadanya. Iblis itu kan karena cerdas sekali itu. Makanya dia melawan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarlah tidak terlalu cerdas kalau untuk menolak apa yang Allah tentukan. Makanya kalau ada orang menjawab dalam bab syariat ini melanggar syariat dengan jawaban yang cerdas, saya tidak menghargainya. Wah, jawabannya cerdas. Hasilnya apa? Yang disuruh boleh ditinggalkan, yang dilarang boleh dikerjakan. Cerdas. Tidak ada guna cerdas seperti ini. Tapi cerdas yang bagus itu ya seperti cerdasnya Abu Bakar, cerdasnya Umar, yaitu melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya, meninggalkan larangan dengan sebaik-baiknya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bukan dengan menyebar syubhat kesana dan kemari. Jadi hadis ini hadis min ahadisil wa'id, ancaman. Ketika mendengar ini, kita ketakutan bila ada hubungan kita yang tidak baik dengan siapapun, maka kita berusaha untuk menghilangkan hubungan atau memperbaiki normalisasi tadi. Artinya, kita niatkan siapapun yang memutus hubungan dengan kita, kita tidak mau memutusnya. Ya, artinya memutus di sini kan bukan maknanya tidak pernah bertemu lagi karena satu kerja di Jakarta, satu kerja bukan baru, tidak ketemu-ketemu, bukan itu maksudnya. Karena ada orang berpisah baik-baik, ada orang berpisah buruk-buruk, atau bertemu pun buruk-buruk. Ya kan itu yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Artinya kalaupun dia tinggalkan kita 10 tahun misalnya. Semalam ada yang nanya, yang sering kita ke rumah beliau di Madinah, ada Ridwan, masih ingat, ada nomornya, ada yang cari nomornya, ada untuk mencobai. Kan udah lama kita tidak jumpa kan, tapi kalau ketemu kan baik kan. Misalnya saya mungkin udah 20 tahun, ya sejak pulang lah mungkin sekitar 15 tahun tidak jumpa beliau. Tapi kalau ketemu insya Allah baik. Cuma tidak baik. Dulu mahasiswa sering makan di rumahnya kan. Sering dijamu rumahnya. Masa tidak baik. Bukan ini yang dimaksud. Ini bukan hajar namanya ini. Cuman karena dipisahkan oleh tempat dan waktu. Nah, tempat dan waktu. Itu mudah. Tapi ada orang yang setiap hari bertemu tapi tidak membaikan. Masuk satu sini, keluar di sini. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Jadi kalau ada orang yang mungkin kita karena sesuatu lalu kita boikot dia dalam keadaan walaupun tak berpisah tempat, nah ini yang dimaksud. Jangan sampai lebih pula 3 hari sampai pula tahun. Nah, takut kita terancam dengan apa yang ada dalam hadis ini, yaitu dapat dosa seperti menumpahkan darahnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Sini karena memang Allah SWT suka hamba-hambanya ini dalam keadaan baik-baik, bukan dalam keadaan bermusuhan. Sebab kalau sempat setahun ayah tidak baikan dengan ayah si fulan, tentu turunannya sampai ke anak nanti, sampai mati pula ayahnya, diwarisi sama anaknya, tidak berbaikan pula seterusnya, turun pula ke cucu dan seterusnya. Apa nak pergi-pergi kau mapak? Ya katanya kan. Dulu datuk tidak baik sama dia katanya. Itu diwarisi jadinya makanya. Jadi warisan jadinya. Jadi dosa ini diwarisi terus, diikuti oleh kita. Maka bertumpuklah dosa-dosa itu. Allahumma musta'an. Tayyib kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian Imam menyebutkan riwayat yang kedua, qala hadatsana Ibnu Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Maryam, masyhur dengan nama Ibnu Abi Maryam, yaitu Sa'id ibn Muhammad ibn Abi Maryam al-Misri. Qala akhbarana Yahya ibn Ayyub, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Ayyub, yaitu al-Misri kadzalik. Qala haddatsani al-Walid
ibnu Abil Walid Al-Madani. Kembali ke sanad yang tadi, yaitu Abu Uthman Al-Walid bin Abil Walid Al-Madani. Anna Imran bin Abi Anas, bahwa Imran bin Abi Anas Al-Amiri, dikatakan dari keturunan Amir bin Lu'ay. Nah, Al-Amiri Al-Madani haddathahu, menceritakan kepadanya, anna rajulan min Aslam, bahwa ada seorang laki-laki dari Aslam, dari Bani Aslam, nisbat kepadanya Al-Aslami, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki dari Bani Aslam yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam bab seorang sahabat, kalau dia sabit sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun tak dikenal jati dirinya, maka tetap dianggap thiqah. Sebab sepakat ulama hadis semuanya, jahalatus sahabati la tadur. Sahabat itu walaupun tak dikenal siapa orangnya, tapi dia pasti dia sahabat, maka tidak berpengaruh pada riwayat. Apa sebab? Sebab mereka itu adalah orang-orang yang diberikan tazkiyah langsung oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Allah dan Rasul, tak perlu lagi kita sama Yahya bin Ma'in misalnya, tak perlu lagi kita sama Ali bin Madini, Imam Bukhari untuk memberikan rekomendasi, karena rekomendasinya langsung dari Allah SWT. Ya, kalau sempat misalnya, ya kita nak nyambung kuliah misalnya di Madinah, misalnya rekomendasi dari Raja Salman, tidak perlu lagi rekomendasi Dasman, bang. Ya, kalau sudah rekomendasi Raja Salman, itu tidak perlu lagi rekomendasi Dasman. Apalagi ini rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ada kisah dulu sih, ada seorang mahasiswa nak masuk S3. Ya, awalnya karena masuknya di pertengahan masuknya. Ya, pihak kampus menolak. Akhirnya datang rekomendasi dari Amir Sultan, dari putra mahkota kan. Ada masalah. Nah, aturan apapun terpaksa dibuat kebijakan. Kemarin tidak hangat sambutannya, sekarang dicari orangnya itu. Bagaimana tidak? Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram gitu. Jadi memang rekomendasi itu ya adanya kadang menentukan. Ya, adanya kadang menentukan. Walaupun dia syarat pelengkap. Syarat yang dibutuhkan kan ijazah kan, itu kan, nilai, kesehatan. Tapi tidak ada rekomendasi, tidak ada juga dia tuh. Nah, apalagi kalau tadi, makanya para sahabat itu recommendednya dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan patut, sebab tidak ada istilah dusta di kalangan sahabat. Tapi sabit dia sahabat ya, bukan sobat. Nah, ini kan ada sobat masa itu kaum munafikin kan, macam-macam sahabat dia, tidak ada masuk itu. Kaum munafikin itu nampak orangnya, tidak ada juhudnya dalam meriwayatkan hadis. Tidak ada mereka jasanya dalam meriwayatkan hadis. Coba silakan abang cari nanti, buat penelitian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh grup Abdullah bin Ubay. Coba, ada pernah tuan-tuan dapat? Hah? Ada enggak? Nanti buka Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah, ditulis Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, termasuk kitab tentang sahabat yang paling lengkap yang sampai kepada kita. Cari nanti nama Abdullah bin Ubay bin Salul, ada enggak? Hah? Tidak pernah buka ya, Bang, ya. Nah, tidak akan ditemukan. Orang munafik tidak akan ditemukan di situ. Tidak ada, terhapus catatannya dalam sejarah sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Apa sebab? Tidak ada riwayatnya memang. Tidak ada itulah subhanallah, Allah menjaga agama ini. Tidak ada dari kaum munafikin. Jadi kalau antum buka nanti Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf, Imam Al-Mizzi, tidak ada ditemukan babu riwayati Abdullah bin Ubay bin Salul. Tidak ada riwayatnya dalam kitab hadis.
mereka jadi objek riwayat ada, tapi perawi tidak. Itulah subhanallah, ini ajaib sebenarnya kan, hanya terjadi pada sahabat. Yang kedua, generasi sahabat itu tak ada yang terlibat aliran-aliran. Oleh sebab itu, orang yang tak ada aliran, tidak punya imam kecuali Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan lepas dari penyakit fanatisme. Ini kan sebagian ada yang pertanyakan, nak ngaji di Doskina itu apa, siapa imam? Kalau kita punya imam Abul Hasan Asy'ari dalam akidah, atau Abu Mansur Al-Maturidi, di bab fikih ada imam Asy-Syafi'i dan sebagainya. Nah, antum siapa imamnya? Jawab. Hah? Enggak. Enggak, imam saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamuna jami'an. Jelas? Berarti antum tidak belajar sama Syafi'i? Bukan. Saya belajar malah. Mungkin saya paling banyak mempelajari kitab Imam Syafi'i dari antum. Ya. Ya, ya. Nah, cuman kembali semuanya kepada, karena yang menyatukan hanyalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i juga nyuruh kita ke situ kok. Masa orang yang datang di abad keempat dia pula yang berhak mengambil tempat? Sah? Dulu dari awal mereka kembalikan semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam yang empat juga seperti itu. Maka kalau ditanya siapa imam kalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mazhabnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti salah imam mazhab itu bukan urusan saya. Saya tidak berhak untuk mengatakan salah benarnya. Tapi pendapat mereka saya pelajari, mana yang didukung dengan dalil dan saya pahami, itu yang saya ikuti. Mana yang kuat, itu yang saya kuatkan. Kalau mereka terjadi khilaf. Tapi kalau tidak, kalau sepakat mereka, untuk apa kita khilaf? Alhamdulillah. Pada umumnya ikhtilaf itu hanya pada bunga-bunganya banyak nih. Bunga-bunga aja. Coba dengan masalah salat. Khilafnya pada umumnya adalah masalah-masalah yang tambahan. Dari sisi hukum saja. Dari sisi hukum. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang rukun. Itu aja. Tapi apakah syariat kan semua sepakat tuh. Semua sepakat. Misalnya takbiratul ihram. Ada ulama yang mengatakan tidak disyariatkan. Tidak ada. Semua sepakat. Disyariatkan. Kemudian sepakat mereka bahwa takbiratul ihram rukun. Nah, ada khilaf di sisi apa? Boleh nggak diganti Allahu Akbar dengan Allahu Ajal, Allahu A'zam yang semakna dengan takbir? Iya, jumhur mengatakan tidak boleh. Abu Hanifah bilang boleh. Tapi dalil bersama jumhur atau bersama Abu Hanifah? Bersama jumhur. Nabi solat selama solatnya tidak pernah mengganti dengan selain Allahu Akbar. Makanya namanya aja takbir, bukan ta'zim, bukan tajlil, ijlal, tidak. Ya, hal-hal yang boleh berubah. Misalnya bacaannya bervariasi. Nabi misalnya istiftah. Ada doanya Allahumma ba'id. Ini Muhammadiyah nih. Muhammadiyah katanya kan itu wajah tu wajhiyah. Ini NU katanya. Terus apa lagi? Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmu. Ini Wahabi. Bukan, itu semua riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, andainya Allahu Akbar boleh diganti dengan yang semakna, pasti Nabi buat pula seperti doa istiftah yang diganti. Ya bang ya. Atau doa dalam sujud, misalnya apa zikir subhana rabbiyal a'la atau subhanal azimi. Nah, ada bagian subhanakallahumma rabbana walakal hamd dan sebagainya. Atau doa menjelang salam, tasyahud. Ada 8 tasyahud variatif. Tapi pas takbir tidak ada berubah-ubah. Maka dalil menguatkan apa yang disebutkan oleh jumhur ulama. Kemana kita mengimami? Ke Rasulullah SAW. Karena dalilnya dari Nabi SAW seperti itu. Jelas ya? Jadi imam antum?
Jamil, so jangan ragu jauh lah sih. Ini antum tak punya imamnya, makanya tersesat katanya. Makanya tersesat. Imam kita ada, yang tak ada sesatnya sama sekali, tak ada salah sama sekali. Nah. Tapi untuk sampai kepada mereka, kita melalui para ulama-ulama, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makanya kan nanti Imam Syafi'i rahimahullah tidak dikeragui keahliannya. Tapi kadang-kadang ada keliru. Ada keliru. Itu cari-cari salah imam nampaknya. Ada apa enggak? Hah? Subhanallah. Tuan-tuan tak berani mengatakan. Ijma' ulama mengatakan setiap ulama ada salahnya. Ya. Anda berani lagi sebilang. Sudah ijma' ulama termasuk Syafi'i mengatakan tidak satu pun ulama yang menguasai seluruh sunnah Nabi. Berarti kalau tidak seluruhnya, tidak ada satu pun yang menguasai seluruhnya, berarti ada yang tidak dia ketahui. Kalau ada yang dia tidak ketahui, berarti dia pasti di dalam bab itu. Kalau ada di antara sunnah Nabi yang tidak diketahuinya, orang lain tahu, berarti dalam bab itu mesti dia keliru. Jelas? Atau yang lain pakai hadis sahih, dia pakai hadis palsu. Ada Imam Syafi'i pakai hadis palsu? Hanya kata bang tu, coba bayangkan. Ini dah mulai merendahkan imam kami ya bang. Imam Syafi'i direndah-rendahkannya. Bukan, menyalahkan itu bukan merendahkan, menyalahkan itu justru meninggikan. Makanya berkata salah seorang ulama, saya lupa namanya, Ibnu Qayyim atau selainnya rahimahullah ta'ala mengatakan Allah punya hamba-hamba yang kummal. Tapi kummal bukan bahasa Indonesia bang, bahasa Arab ini, jamak dari kamil. Nah, jamak dari kamil. Minal ulama il kummal, ulama-ulama yang sempurna ilmunya. Wa min kamalihi atau min kamali kulli wahid minhum annahu qad yazillu. Di antara bukti kesempurnaannya ulama itu masing-masing ada yang tergelincir pendapatnya. Maknanya silap pendapatnya. Kalau bahasa kitanya sepandai-pandai tupai melompat sekali-kali jatuh juga. Sepandai-pandai ahli bersilat sekali-kali telepai juga. Kan itu. Tahu telepai? Salah langkah dilepai kawan. Pada silat enggak. Sekarang. Ya biar kita buktikan sekarang. Ya, antum ahli, nanti Ustaz Daid ahli, nanti kita lihat keahlian itu. Akhirnya sepandai-pandai ahli silat kadang-kadang terlepai. Apa bahasa Indonesia lepai itu? Tackle ya, tidak bahasa Indonesia itu. Istiarkan lepai. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama ada ininya. Jadi para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, bukan mereka tidak salah, tapi subhanallah tidak membentuk aliran. Apa sebab? Karena manhajnya semuanya sama, metodologi beragamanya sama, walaupun mazhabnya mungkin berbeda. Itu yang terjadi dengan imam yang empat. Mereka tidak punya aliran. Makanya yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i aliran akidahnya Asy'ari, kok bisa pula? Kok bisa ya? Syafi'i dah wafat 205 sah. Abul Hasan baru lahir tahun 264. Imam Syafi'i belajar akidah ke dia. Asal bang. Kecuali abang percaya dengan mimpi-mimpi. Sekarang kan banyak orang asal pandai main sinetron langsung jadi wali. Ya pandai action. Pandai action pinjam mata gini sudah jadi wali. Bertemu dengan Nabi. Karena kita sering nonton sinetron, sering pula nonton film hantu, itu yang terjadi. Ada sedikit ganjil sikap seseorang,
tafsirannya jadi wali. Kadang mungkin aja dia sedang kemasukan. Sedang kemasukan. Itulah perlunya ilmu, ikhwan kaum muslimin muslimat. Kalau ada yang klaim bisa bertemu Nabi setiap hari, ada yang klaim dulu, dia konferensi internasional setiap dengan Nabi setiap hari, seperti yang diklaim oleh pengikut Al-Haqqani. Dia sebut seperti itu. Oh, banyak yang percaya loh. Karena kalau kita enggak. Abu Bakar aja tidak bisa konferensi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar Khattab, banyak masalah keumatan yang dihadapi, tidak ada dia komat kamit. Keluarlah sebentar. Kan itu kan, ini perlu nih masalahnya. Saya khilaf dengan Abu Umar dalam masalah ini, ya kan? Karena Umar waktu itu ketika gerakan murtad, kenapa kok orang-orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diperangi? Maka dia jawab, Abu Bakar mengatakan, demi Allah, saya akan perangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Salat dengan zakat. Walaupun mereka bersyahadat. Karena Allah selalu menggabungkan kedua. Wa aqamus salat wa atauz zakat. Bisa? Nah, dengan berbagai redaksinya. Akhirnya melihat azam Abu Bakar, Umar pun tunduk. Jadi kadang-kadang orang kuat, kalau kita lebih kuat azamnya, bisa ditundukkan. Nah, kalau abang digertak orang bagak nanti, sok bagak pula lah. Tapi siap-siap kena lepai lagi, boy. Nah, kadang-kadang orang bagak itu, kan bagaknya digertak kan. Kalau kita tahan dengan gertakannya, kita balas lagi. Iya, tapi siap-siap aja memang. Gitu. Kadang-kadang memang tidak bisa memang tidak bisa dihadang kan. Tambah kuat dia, gitu ya. Saya pernah lakukan itu, bang. Digertaknya habis-habisan, sebalas dengan gertak habis-habisan. Ya, alhamdulillah tidak berani dia. Dulu waktu masih muda-muda, bang, masih kurus kering saya waktu itu. Sekarang udah berbadan begini, payah lari kan. Dulu beratnya kayak apa ini ya, sekitar 49. Jadi langkah 1000-nya masih bisa diandalkan. Nah, ini langkah 10 payah. Nah, jadi itu masalahnya. Langkah 1000 masih bisa diandalkan. Iya, kena dua posisi kita yang benar dan ditekan. Gertak pakai pisau pula. Itu bahasa keluar berani-berani buruk saya kan. Pisau itu sudah mainan saya sejak kecil sebenarnya. Memang saya suka masak dulu di pondok. Ya, saya tahu kadarun kita masak sendiri, bang. Ya, tiap hari pegang pisau. Awak tidak berdusta, dia yang menafsirkan yang salah. Kan berapa banyak ayat benar tapi penafsiran yang salah. Awak tidak dusta dan memang tiap hari main pisau. Ngiris loba, ngiris tonga. Apalagi ngirisnya tuh loba, tonga, atau apalagi timun kan, pucuk ubi. Nah, itulah. Maco kan tidak perlu diiris. Hah? Kentang, tahu kan tuh ya, masya Allah. Sama pondok kita dulu, masya Allah. Antum darun dulu sih. Assalamualaikum, masya Allah. Masya Allah, masya Allah. Nah, jadi tahu ya, antum tahu rahasia kita. Ya, pasti kalau makan banyak makannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sahabat itu ditazkiyah langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ditazkiyah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang mereka punya keistimewaan, tak ada dusta di antara mereka. Yang kedua, tidak ada aliran keagamaan di antara mereka. Sebab aliranlah yang membuat orang banyak berdusta. Aliran yang membuat orang menafsirkan keliru, mencari tafsir-tafsir yang dipaksakan. Apa sebab? Dia nak membela alirannya. Ini misalnya, ini sebentar lagi kan bulan Rabiul Awal ini ya. Iya, bulan apa tuh, bang? Rabiul Awal. Abang tak tahu, tak cinta Nabi nampaknya. Tak tahu Rabiul Awal itu bulan Maulid. Iya. Akan dicari apa aja bisa jadi dalil nanti itu. Ya, ayat misalnya, qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Dijadikan
katakan dengan karunia dari Allah dan rahmatnya, dengan itu hendaklah mereka bergembira. Coba bayangkan, zaman Nabi, ayat ini tidak ada tafsirannya ke situ. Zaman tabi'in, tidak ada tafsirannya ke gembira dan kelahiran Nabi. Di zaman tabi'in nggak ada. Sampai Imam Ibnu Jarir Tabari nggak ada. Terus tafsir-tafsir lain nggak ada. Tiba-tiba di abad ke-21 ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi ternyata ulama kita dulu tidak mengetahui tafsir itu. Apa sebab? Ya, karena sudah menggandrungi seperti tinggal dicari dalilnya. Sampai Abu Lahab pun jadi rujukan. Abu Lahab jadi rujukan. Mimpi sebenarnya riwayatnya juga mungqati', riwayatnya mursal. Yang mimpi nggak tahu pula siapa orang, tak orang muslim, tak orang kafir. Iya kan? Gitulah mimpi orang non muslim aja jadi dalil. Apa sebab? Tadi karena sudah menggandrungi. Makanya sahabat enggak ada zaman Nabi, enggak ada perintah Nabi, enggak ada iqrar Nabi. Mereka enggak bagian agama itu, enggak masuk bagian dari agama, selesai. Jadi enggak ada dalil yang dipaksakan lagi. Jelas? Makanya kita disuruh untuk beragama oleh Allah dan Rasulnya mengikut bagaimana para as-sahabatu radhiyallahu anhum ajma'in. Cuman resikonya apa? Kita dianggap tidak dinamis dalam berpikir, statis. Kita tidak dianggap inovatif dalam beramal, tapi adalah dogmatif. Kita tidak paham konteks, yang paham hanya teks dan sebagainya. Atau tidak bisa Islamnya tidak futuristik, tapi Islam inklusif. Iya, topik bahasa Indonesia inklusif. Pokoknya banyaklah gelar-gelar yang diberikan. Tapi kalau kita rujuk kembali, gelar itu dulu juga yang diberikan kepada sang Nabi, imam kita, sallallahu alaihi wasallam. Nabi dianggap tidak dinamis, Nabi terlalu tekstual, Nabi dan seterusnya. Demikian juga yang dialami oleh para sahabat. Dituduh itu dan itu. Kemudian itu juga yang dituduhkan kepada para ulama yang setia kepada para sahabat. Ia dianggap tidak menggunakan otak. Karena bagi mereka, otak itu adalah pengendara. Kalau kita, otak itu kendaraannya. Yes, ya? Orang menjadikan otak sebagai pengendara, dia tinggal di luar otak, otaknya yang masuk. Ibaratnya saya bawa mobil, sampai di masjid ini mobilnya yang masuk. Saya tinggal di luar. Kalau mobil rapat sesama mereka, apa yang terjadi? Mobil berjalan sama mereka, apa yang terjadi? Gesek-mengesek, tabrak-menabrak. Makanya jangan mobil yang suruh musyawarah. kita yang ini. Jadi kita tuh harus jadi pengendara. Paham enggak? Ada orang menjadikan otaknya, akalnya sebagai pengendara, dikendarai oleh akalnya. Dan yang benar adalah akal itu jadi kendaraan. Sampai di masjid itu kendaraan parkir di luar. Kan dulu kan kendaraan orang kan bisa jalan sendiri kan. Dia tinggal luar, kuda suruh masuk. Apa yang terjadi? Habis diacak-acak dalamnya. Yang rapi jadi tidak rapi. Itulah akibatnya. Ini agama tidak rapi dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman as-salaf. Masuklah otak-otak itu. Sebenarnya otak-otak itu dimakan semuanya. Otak-otak. Bukan untuk memutuskan. Akhirnya yang sudah rapi itu diacak-acak. Al-Quran yang sudah begitu indah, hadis yang begitu afik dengan Al-Quran, datang otak-otak tadi, akhirnya di otak-atiknya, sehingga kacau lah yang teratur itu, rusaklah yang bagus itu. Akhirnya agama ya ambil sebagian yang sudah koyak ke sini, yang koyak sini, akhirnya jadilah koyak-koyak semuanya.
Ya, jadi itu yang dianggapnya. Woi, bagian saya lebih bagus katanya. Saya bandak ada bagian punggung, ini dapat bagian dada, ini dapat bagian kaki dan sebagainya. Nah, itu yang nak mencoba kita balik kembali. Makanya kita satukan imamnya lagi. Yang tukang jahitnya siapa dulu? Siapa tukang jahitnya dulu? Sebelum koyak-koyak itu siapa yang tukang jahitnya dulu? Lupa penjahitnya. Gimana nak perbaikinya? Hah? Siapa penjahitnya dulu? Yang menyempurnakan agama ini dulu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan dia yang jahitkan untuk kita. Habis itu dikoyak-koyak sama aliran-aliran itu. Ada yang ambil lengannya, ada yang ambil sikit aja dia. Nah, sehingga seolah-olah itulah kain yang sesungguhnya. Nampak uratnya sana sini. Nampak uratnya sana sini. Nah, sekarang kita nak balikkan itu semua. Berat? Ya berat juga. Harus berat. Itu yang dilakukan Nabi SAW dulu. Taib. Ini gara-gara sahabat yang tidak disebutkan namanya. Tidak masalah. Karena mereka orang lurus semua. Tapi setelah generasi sahabat, wajib diketahui orangnya. Sebab apa? Di zaman tabi'in, tabi'in, tabul atba, sampai di zaman kita hari ini, tidak semua orang recommended. Tidak semua orang aman. Tidak semua orang lurus. Makanya lahirlah ilmu al-jarh wa ta'dil dan tabi'in. Jadi sebabnya di tabi'in sudah mulai ada aliran. Kalau sudah mulai ada aliran, ada kepentingan untuk merubah-rubah tafsiran. Jelas? Oleh sebab itu, satukan imam kita. Ya bang ya? Tidak mau bang ya? Masih juga Syafi'i, tidak apa-apa. Masukkan Syafi'i tapi level selanjutnya. Level satunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muhammad, mazhabnya apa? Muhammadiyah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, tidak bisa bang nak jadi mujtahid ya bang. Itu loh maksudnya jadi mujtahid. Tidak. Antum tidak bisa membedakan antara saya sekarang ingin sholat. Lalu saya baca hadis Nabi tentang sholat. Bisa tidak saya sholat seperti Nabi? Saya ulang bang. Abang nak sholat dengan mirip sholat saya. Lalu abang perhatikan saya sholat. Bisa tidak abang niru saya? Itu apa benar? Baik langsung ataupun riwayat. Sekarang abang nak sholat seperti Nabi. Baca hadis Nabi. Tidak bisa sholat? Tidak bisa? Subhanallah. Abang tak paham maksudnya barangkali. Abang nak sholat seperti Nabi. Lalu saya ceritakan, Nabi sholat, sebelum sholat berwudu. Apa yang lakukan? Pergi berwudu. Ustaz, saya tak tahu surut Nabi. Saya bacakan lagi, wudu Nabi seperti ini. Bisa tak? Tak pun abang paham tadi. Mungkin tak jadi mufti abang ya. Itu maksudnya. Itu yang usulannya tadi. Kalau untuk melaksanakan syariat ini, baca Quran, baca hadis, bisa kita melaksanakannya. Sah? Apalagi hadis. Tapi kalau abang nak ditanya, apa hukumnya takbiratul ihram? Dan bila saya tinggalkan, sah atau tidak sah solat saya? Itu ya bukan fikih masuknya. Ini perlu para mujtahid. Jelas? Boleh. Tapi kalau untuk menjalankan agama, baca hadis Nabi, selesai. Itu yang dilakukan dulu oleh para sahabat. Sahabat kan tidak seluruhnya ulama dah. Tapi dia tanya ke yang berilmu, yang meriwayatkan bagaimana Nabi SAW khutbah naik mimbarnya seperti apa. Maka dijawab oleh mereka, Nabi SAW naik mimbar ketika tergelincir matahari. Makanya kalau ulama nanti nak tahu bagaimana hukumnya orang yang naik mimbar sebelum tergelincir matahari, tanya Ustaz Dayat. Jangan sampai orang ditanya, anda tak pandai dulunya. Tapi kalau meriwayatkan seperti apa naik mimbar, tahu saya. Kalau masalahnya jamnya sudah di setel atau belum, tanya Pak Ali. Di bagian dia tahu itu.
Khatib nggak tahu dia masalah sejam-jam itu. Jelas? Nah, saya sebagai ustadz saya jelaskan jam yang selalu maju digital harus di setel terus sebab nanti berbahaya. Orang naik mimbar sebelum tergelincir matahari sebab Ustadz Hidayat memfatwakan naik mimbar sebelum tergelincir matahari batal khutbahnya. Batal khutbahnya, batal Jumatnya. Akan tidak perlu banyak kan? Cukup Ustadz Hidayat selesai. Ya bang, makanya para mufti itu tidak banyak. Kadang-kadang seluruh satu negeri muftinya hanya satu. Kayak ya? Makanya ayat Quran seperti kata Abdullah bin Abbas kebanyakannya bisa langsung dipahami. Ini ada 4 klasifikasinya. 1, semua orang boleh paham. 2, orang Arab saja yang paham. 3, fuqaha saja yang paham. 4, hanya Allah yang tahu. Yang paling banyak yang mana? 1 dan 2. 1 dan 2. Baca Al-Quran, langsung antum paham. Secara tekstual maksudnya. Paham. Tapi harus pandai bahasa Arab ya. Tapi tidak semua orang Arab bisa menyelami makna tertentu dalam ayat. Itu hanya orang Arab yang paham maknanya. Paham ya? Misalnya hadis, haidatuki laysat biyadiki. Haid kamu tidak di tanganmu. Ini kan tidak paham gitu kan? Tapi orang-orang paham nih ya. Bahwa kalau boleh tidak orang haid mandikan jenazah. Dari hadis ini bisa orang Arab paham dia. Atau faqih paham. So apa? Sebab memandikan itu pakai tangan. Sebagaimana Nabi bolehkan dulu ngambil kain Nabi di masjid dan istrinya haid dengan alasan haidmu bukan di tanganmu, maka bolehlah wanita haid memandikan jenazah karena dia memandikan orang yang pakai apa? Pakai tangan. Kan tidak pakai tempat haid lah. Nah itu. Jadi ini tugasnya para ulama misalnya. Nah, kebanyakan adalah golongan 1 dan golongan 2. Makanya memahami Al-Quran itu dan hadis sangat mudah. Jangan dipersulit. Tidak harus melalui imam dulu. Iya, kita melalui imam kok. Nambah sama imamnya. Lalu pula lagi. Tidak jadi selesai. Nabi kita Muhammad SAW. Oh, Nabi itu tidak bisa paham langsung kita. Syekh, Nabi tugasnya menjelaskan. Nabi tugasnya menjelaskan. Sudah jadi jelaskan. Masa tidak jelas bagi antum? Antumnya tidak jelas itu. Nah, jadi itu kadang-kadang orang nak menjauhkan orang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan mengajaknya untuk fanatisme dengan ini. Perlu kalau antum langsung Quran hadis jadi mujtahid mutlak antum. Tidak. Sahabat dulu tidak pernah dilarang Nabi untuk baca Quran, memahami Al-Quran langsung. Ada larangan? Weh, kamu tidak pakai baca-baca Quran pula kamu. Tidak ada. Seluruhnya suruh tadabbur Al-Quran. Pas tidak paham baru tanya. Jangankan orang awam, Umar saja banyak nanya ke Nabi, "Iku apa makna Nabi?" Kan itu. Abu Bakar saja juga menanya ke Nabi alaihissalatu wassalam. Bab yang sudah iya. Nah. Baik. Hadisnya sama dengan hadis di atas. Cuman masalah sahabat tadi. Karena munasabah ini penting juga. Kenapa sahabat tidak perlu rekomendasi ulama? Makanya jangan ukur mazhab sahabat dengan mazhabnya ulama setelahnya. Tapi ukurlah mazhab ulama setelahnya dengan sahabat. Jangan antum ukur nanti Abu Bakar dengan mazhab Abul Hasan Asy'ari, itu balik. Ukurlah Abul Hasan Asy'ari dengan Abu Bakar dan Umar. Jangan dipaksakan itu. Nanti antum jadi fanatisme buta. Kalau orang buta tidak bisa diikuti dosa. Iya, orang fanatik buta kan tidak bisa diikuti, namanya buta. Iya. Kalau kita tidak, cahaya yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cahaya itu terang benderang. Dia yang bilang kok. Nabi tidak pernah bohong dia. Dia bilang terangnya malam seperti siang. Masa tidak jelas? Antum bilang tidak jelas. Kan menuduh Nabi tidak pandai menjelaskan. Dia bilang, aku tinggalkan kalian di atas yang terang benderang. Malamnya seperti siang. Tidak bergeser sedikit pun kecuali tersesat. Antum nak ukur
Hadis Nabi dengan pendapat fulan dan fulan yang tadi sudah mengoyak-ngoyak tadi. Ya, nak mengoyak-ngoyak tadi. Dipaksa umat masuk ke dalam lengan itu semuanya. Jadi masuk tubuh umat ini masuk ke dalam koyak yang tadi terbawa lengan. Kan ada yang terbawa, kadang ada yang terbawa buah baju aja. Buah baju itu bawanya. Anak itu pula jadi ukuran umat Islam. Paham tak? Kalau udah paham, selesai sampai di sini. Nah, kalau udah paham kan, kita baca lafaznya tadi. Qala hijratul muslim sanatan kadamihi. Meninggalkan saudara 1 tahun sama dengan menumpahkan darahnya. Hadis maklum kita, ini hadis tentang ancaman. Hadis ancaman itu memang yang namanya ancaman. Kamu kalau tidak pergi sekolah, jangan makan di rumah ini katanya. Kan biasa ancaman itu kan. Tapi kalau anak dah paham, sebentar lagi panggil makan tuh katanya. Anak tidak berkesan lagi, ya kan? Makanya jangan beri ancaman kalau terbukti waktu sebentar tak dilakukan. Jelas tak? Misalnya anak malas belajar, berhenti kamu sekolah katanya. Habis itu, yuk sekolah yuk katanya. Pernah berdaun lidah bilang berhenti sekolah, dia tidak akan berkesan lagi itu. Makanya jangan ancaman dengan ancaman yang cepat kita batalkan. Ini ibu-ibu yang kadang gitu tuh. Sabar kamunya, dia tidak sabar, suruh anak sabar. Ini nyuruh anaknya sabar, dia sendiri mengajarkan sabar tuh tidak sabar. Jadi kadang-kadang itu kan. Jadi ancaman itu tidak boleh ditafsirkan. Makanya kalau boleh ngancam, ya macam tadi kan. Pisau sudah mainan saya, habis itu gemetaran abang menyebut pisau mainan saya, bibirnya gemetaran, itu masuk ayam orang tuh. Makanya saya bilang harus memang siap dengan segala keadaan. Orang ngancam pisau, habis itu kata, saya pisau mainan saya, tidak main tuh. Harus tegas, lebih tegas saya dia. Abang jangan main-main dengan saya. Pisau itu tidak mempan dengan saya. Saya sudah mainan pisau sejak kecil. Itu tambahkan dikit. Saya orang Ocu nih gitu kan. Biasanya kalau nengok-nengok Baga pasti sebut suku tuh. Maksudnya, apalagi orang kan tidak tahu Ocu itu orang apa ya katanya kan. Beda kalau orang bilang saya orang Batak misalnya, Batak ada masyhur kan. Kalau misalnya saya orang Padang misalnya, orang Padang kemana-mana dikenal. Di Bulan pun ada restoran Padang katanya. Ya kan itu, orang Makassar udah dikenal, tapi Ocu tidak tahu dia. Minimal dia berpikir, ini orang Ocu, ini kan anda turun dari Bulan, ini kemana? Ya pandailah antum. Saya orang Ocu, udah kemana-mana, saya tidak pernah digertak seperti ini. Seperti itu ya, digertak tempat lain lah ada. Nah, tapi ya, jelas ya. Jadi kalau membalikkan itu harus ini, tegas. Jadi ngancam, tidak boleh ditafsirkan. Tapi kalau ditafsirkan, hilang kehebatan ancaman itu. Jadi kalau ngancam anak nanti bang, tidak saya kasih jajan. Baru sebentar lagi saya, jangan ancam dia seperti itu. Nah, besok tidak bawa saya jalan. Belum lagi liburan sudah rencana jalan sama kita. Tidak akan bakal pergi apa itu pasti ngajak kita. Hilang nih. Tapi kalau memang antum nak ngancam, kalian kalau tidak mumtaz nilainya semester ini tidak ada harapan. Tidak ada harapan pergi piknik, tidak ada batal semuanya. Padahal sudah rencana pergi umroh misalnya kan, batalkan dulu sampai semester depan. Tapi semester depan jangan ancaman itu lagi. Itu jelas. Umroh jadinya bah katanya. Ya kan, yang kemarin udah dicabut. Kan untuk semester kemarin aja. Ya tak? Jelas ya? Nah, jadi kalau ngancam, kalian kalau bagi umroh harus kalau enggak nih. Kadang-kadang kan kita di situ kelemahan kita. Awak yang ngancam, habis itu awak yang batalkan habis itu. Akhirnya anak dah terbiasa dengan ancaman seperti itu. Akhirnya disalahkan anak yang tongkau, awak yang bingal. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara